Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hendri, NIM 17027. Saya Elvira Audina, NIM 17031. Saya Megaria Lubis, NIM 17026. Nama saya Siti Rahmadani, NIM 17017. Nama saya Syarifai Matwanta Ginting, NIM 17025. Kelompok kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan biochar dengan bahan baku tandan kosong kelapa sawit dengan menggunakan proses pirolisis lambat. Latar belakang pembuatan biochar dengan bahan baku tandan kosong kelapa sawit menggunakan proses pirolisis lambat adalah biochar merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Biochar adalah produk padatan dari pirolisis biomasa yang merupakan salah satu teknologi yang tersedia untuk produksi bioenergi. Biochar dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam bentuk briket dan secara alternatif dapat menjadi karbon aktif serta digunakan dalam proses pemurnian. Pada tahun 2016, Indonesia mengekspor batubara sebanyak 70%, yaitu dengan produksi 419 per tahunnya, dan diekspor ke pasar domestik sebanyak 333 ton per tahunnya. Maka dari kebutuhan yang batubara yang dilihat maka diperlukan sebuah alternatif, yaitu pemanfaatan biomasa menjadi biochar. Adapun perumusan masalahnya yaitu potensi biochar yang mempunyai banyak kegunaan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil sebagai bahan baku karbon aktif, kestabilan pupuk tanah, serta bidang kosmetik. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha agar produksi biochar dapat dipenuhi dengan cara mendirikan pabrik biochar. Perancangan pabrik biochar ini menggunakan bahan baku utama yaitu tandan kosong kelapa sawit yang notabene adalah limbah yang umumnya hanya dipakai sebagai alat pembakaran untuk boiler yang diperoleh dari limbah hasil produksi kelapa sawit. Pemilihan bahan baku ini didasarkan atas pertimbangan bahwa tandan kosong kelapa sawit sangat melimpah jumlahnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini, dan belum dimanfaatkan dengan baik. Pembuatan biochar akan menggunakan proses pirolisis lambat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biomasa. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang penting dalam memberikan kontribusi bagi ekonomi, keberlangsungan, dan keamanan energi dunia. Biomasa adalah bahan non-fosil dan bahan organik biointegral yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Penggunaan biomasa menawarkan keuntungan dari berbagai manfaat. Misalnya biomasa yang tersedia di setiap negara dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, biomasa dapat menjamin pasokan yang aman bagi bahan baku untuk sistem energi. Dari segi lingkungan, pemanfaatan biomasa untuk energi alternatif dapat mengurangi masalah lingkungan, seperti pengurangan CO2 di atmosfer yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, energi dari biomasa mengandung sulfur yang kecil, sehingga menghindari emisi SO2. Adapun produk yang dihasilkan dari biomasa yaitu biochar. Biochar adalah produk padatan dari pirolisis biomasa yang merupakan salah satu teknologi yang tersedia untuk produk bioenergi. Berdasarkan strukturnya, biochar secara kimiawi dan biologis lebih stabil dibandingkan secara aslinya, yaitu dalam bentuk karbon. Hal ini menunjukkan bahwa biochar sulit diubah kembali menjadi CO2, yang berarti baik untuk penyerapan karbon. Bioil terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan sedikit kandungan nitrogen dan sulfur. Hanya saja kandungan sulfur dan nitrogen dalam bioil dapat ditiadakan. Selain itu, bioil memiliki nilai bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar oksigen lainnya. Selanjutnya adalah potensi tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit adalah limbah padat yang dihasilkan dari industri kelapa sawit. TKKS ini umumnya dibuang dekat pabrik pengolahan sawit dan dibiarkan terurai secara alami atau digunakan sebagai bahan pembakaran pada boiler atau
dibakar langsung untuk menjadi abu dan digunakan sebagai sumber pupuk kalium. TKKS yang merupakan sumber biomasa berlimpah di Indonesia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk energi dan kaya akan komponen lignoselulosa. Dengan selulosa yang terkandung dalam TKKS sebesar 54-60%, sedangkan kandungan ligninnya mencapai 22 hingga 27%. Selanjutnya adalah macam-macam proses produksi biokar dari biomasa. Yang pertama, karbonisasi hidrotermal parsial. Proses ini dapat didefinisikan sebagai setiap reaksi kimia yang homogen dan heterogen, dengan adanya pelarut baik dalam kondisi mengandung air ataupun tidak, di atas suhu kamar pada tekanan lebih besar daripada 1 atm dalam sistem tertutup. Karbonisasi hidrotermal parsial akan menyisakan sisa-sisa polutride minor yang tidak dapat terarangkan secara sempurna dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya yaitu proses pirolisis. Pirolisis merupakan salah satu teknologi yang paling menjanjikan dalam pemanfaatan biomasa. Pirolisis dapat digambarkan sebagai degradasi termal material dengan tanpa kehadiran oksigen. Pirolisis adalah proses dekomposisi termal yang terjadi pada suhu moderat, di mana biomasa dengan cepat dipanaskan tanpa oksigen, atau udara menghasilkan campuran cairan terkondensasi seperti bioil, gas, dan biokar. Baik, saya akan menjelaskan tentang flowsheet pembuatan biokar dari bahan baku tandan kosong kelapa sawit dengan menggunakan proses pirolisis lambat. Tandan kosong kelapa sawit disimpan pada bahan baku dengan kode G1.1. Setelah itu, tandan kosong kelapa sawit dibawa menggunakan belt elevator dengan kode 1.1 menuju rotary cutter, di mana tandan kosong kelapa sawit dipotong menggunakan rotary cutter. Setelah dari rotary cutter, tandan kosong kelapa sawit menuju ke screen layer untuk dilakukan penyaringan tandan kosong kelapa sawit. Setelah dari screen layer pertama, tandan kosong kelapa sawit menuju hammer mill, yang mana tandan kosong kelapa sawit dihaluskan dengan menggunakan hammer mill. Setelah itu, tandan kosong kelapa sawit disaring kembali pada screen layer kedua untuk menghaluskan ukuran tandan kosong kelapa sawit dengan ukuran 1 mm secara seragam, yang mana tujuan dari penyaringan tersebut untuk mempercepat reaksi. Ketika tandan kosong kelapa sawit belum berukuran 1 mm akan kembali ke hammer mill untuk dilakukan penghalusan kembali. Setelah dari screen layer kedua, tandan kosong kelapa sawit disimpan di penampungan umpan sementara yang kita sebut dengan hopper dengan kode H1.1. Setelah itu, dari hopper tadi, tandan kosong kelapa sawit kita masukkan ke dalam reaktor reduced bed dengan kode R2.1 yang dengan menggunakan belt conveyor dengan kode BC1.2 untuk dipirolisis. Proses pirolisis lambat dengan kondisi operasi 400 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm dan waktu pirolisis selama 8 menit. Yang mana reaktor menggunakan panas dari gas alam dengan kode T1.1 yang dialirkan bersamaan dengan udara kompresor dengan kode BL1.2 sebagai bahan bakar pada burner dengan kode B2.1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowsheet pembuatan biokar dengan bahan baku tandan kosong kelapa sawit menggunakan proses pirolisis lambat. Hasil keluaran reaktor berupa bioil, biochar, dan gas yang terkondensasi berupa CO2, CO, dan H2O yang dilewatkan pada cooler yaitu C2.1 yang bertujuan untuk menurunkan temperatur menjadi 200 derajat Celcius. Setelah itu, produk dialirkan ke siklon 1 dan siklon 2 yaitu CY2.1 dan CY2.2 untuk memisahkan produk utama biochar sebagai produk bawah dan bioil serta gas sebagai produk atas. Setelah itu, produk biochar disimpan di dalam pot-pot yaitu T2.1 dan T2.2 dengan temperatur 400 derajat Celcius. Setelah itu,
produk lainnya berupa bioil dan gas yang tersisa masuk ke dalam kondensor CO2.2 untuk memisahkan fasa gas dan cairan bioil, di mana pada kondensor terjadi penurunan temperatur menjadi 30 derajat Celcius. Keluaran hasil kondensor berupa gas dengan kandungan H2O ditambah CO ditambah CO2, kemudian hasil cairan berupa bioil ditampung pada knockout drum yaitu D2.1 dan dipisahkan pada dekanter DE2.1, kemudian dialirkan pada tangki penampungan bioil yaitu T2.3 sebagai produk kedua, dan sisa biochar disimpan pada pot penyimpanan biochar yaitu T2.4.